Ya, udah langsung direkam ya. Oke, nunggu siapa lagi kita? Maaf ya teman-teman, Kak Randy tadi kejebak hujan lagi dan lagi. Jadi tadi agak keredaan langsung berangkat, langsung pulang. Nggak masalah kok Karen. Oh iya. Ya, mana yang lain nih? Halo, ini siapa nih? Cata 2022. Itu Raffles. Oh, Raffles. Orangnya Raffles nih. Di mana Yo, orangnya? mana Bang, Jo, makan jeruk bang. Arda, Noel, dan Randi. Baik, Kak. Apa? Bisa temanin Yehud on cam, temani Karendi juga sih. Oke lah, mungkin lagi kurang bisa dikondisikan ya. Makanya sebenarnya enaknya kita offline tahu. Sebenarnya kita enaknya offline biar bisa ngelihat satu dengan yang lain. Soalnya rumahnya, oh iya Sar, ya abang juga telat. Tadi itu kejebak hujan. Soalnya rumahnya Billy kebanjiran gitu. Kemarin kita waktu nyusun rencana lupa aspek itu ya, rencana di rumah Billy. Sepertinya agak dataran rendah gitu. Jadi sulit juga. Ya semoga ke depan baik-baik aja ya. Oke lah. Yuk kita nyanyi apa yuk? Kita nyanyi apa? Lagu yang tadi juga bagus. Memindahkan hati itu ya. Itu aja kali. Atau ada lagu yang enak. Nanti putar YouTube paling atau Yehud mau main keyboard. Karena Kak Randy gak ada gitar. Di bawah gitarnya. Wah, keyboard. Wah, keyboardnya juga di dalam mobil. Oh ya udah. Pakai itu aja, pakai YouTube kayak tadi ya. Siapa Oke, yang buat? oke, pakai itu ya, aku pakai Spotify soalnya. Oh iya. Ya udah lagu aja. Oke, bentar. Raffles, mana wajahnya Raffles? Raffles lagi di mana? Nah lo, Di rumah bang. Oh, down cam. Sembari gambar ini bang, latihan mau Hah? Jumat. Oh, sambil Sembari latihan gambar psikotes. oh, lagi latihan gambar. Oh iya Ya iya bang, iya. sembari gambar. Oh, oke siap deh. Siap. Semangat. Siap. Ya wes, kita lagu yang tadi kali, memindahkan hati ya. Sarda di Pelumpang, aman ndak? Banjir bang, banjir. Banjir ya, aduh. Banjir ya, banjir. Di mananya Padahal banjir? hujannya Di bentar. samping kali? Atau di Kenapa? depan rumah? Banjirnya di depan kali atau di depan rumah? Udah semuanya banjir bang, semuanya. Oh iya, Iya, kemarin ya? sampai sekarang. Wih, Wah, sampai sekarang. Masih Iya sebetis banjir. kah atau mata kaki? Kalau yang deket rumah mungkin di atas mata kaki. Kalau di luar mau keluar jalan, ada kali sedengkul. sedengkul. Di mana sedengkul bang? Di depan sini nih, yang masuk gangan bang. Yang pelumpang itu ya? Iya, yang gangan gapura kecil. Kalau masuk ke dalam lagi ya. Oh alah. Oh ya, kan dia mendalam itu ya bang ya? Arah jalannya ya? Iya, kalau di dalam rendah dia.
banjir Ya, semua. perasaan tadi panas ya. Siang panas, tiba-tiba hujan aja ngeledek banget. Iya, gak nentu cuacanya, suasananya juga Cuacanya ngeprank, Bang. ngeprank. Cuacanya ngeprank atau kita di prank Allah, di prank Tuhan. Enggak lah. Flash, kadonya berguna nggak, Flash? Wah, kadonya bahas kado nih. Belum dipakai, Bang. Oh ya, Bang Randi, nanti ya, Bang, kadonya, Bang. Wih, yuk yang bisa on cam kuy. Yuk on cam guys. Biar Kak Randy pas itu nggak serasa ngomong di layar. Ayo, kita gantian. Bang Randy off cam, kita on cam. Bang Randy kadonya berguna kan? Sangat teramat berguna. Tuhan. Ayo semuanya. Yang nggak on cam disuruh push up nanti sama Bang Randy. Push up. Tuh bentar Kak, Wah, lagi yang tadi kali ya. memudahkan hati ya. Yap. Tapi lagi iklan dulu di Spotify. Oh, ada iklan. Oh, atau opsi lain. Bentar. Ini sebentar kok iklannya. Randi ada itu usul lagu yang memberkati, yang sesuai kebenaran? Atau yang sering dengar di musik korsol, di dub, atau lagu kemarin? Wes, Kau gairah itu mantul. HP-nya boleh di landscape, bikin landscape ya. di landscape. Ya, ada lagu kah, Randi? Ajarku memahami bahasa cintamu. Itu. Ajarku memahami semua yang kau ingini. Atau kalau nggak tanya Randi. Oh, Raffles, Askaga Raffles. Ya kan mengusulkan kan mewakili Bang Randi. Oh gitu, emang iya Randi. Bang Randi belum jawab, saya jawab. Bisa-bisanya loh. Inisiatif, Bang. Nggak apa-apa Kak kasih Randi. Nggak apa-apa. Oke, Itu namanya inisiatif, Bang. Wes, tapi jangan yang over inisiatif dong. Ya udah, lagu itu Jejakmu Tuhan. Jejakmu Tuhan. Udah lama nggak denger lagi tuh. Atau nggak nyanyi lagu itu. Karena kalau abang pakai headset, kedengaran nggak nih? Maksudnya enak mana suaranya? Tadi atau sekarang? Aman Bang, kencang. Jelas. Kencang. Oh iya. Tapi ada suara ajan, Bang. Dikira Bang Randy. Di sini 1000 masjid di sini. Yang penting pengaruhnya nggak kalah ya, pengaruh kebenarannya ya. Oke, Jejakmu Tuhan ya Kak. Murtad. Oke. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna.
Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi Yuk kita bersatu dalam doa. Ajar kami ya Bapa, untuk kami bisa mengerti rencanamu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan ya Bapa. Terima kasih atas persekutuan ini. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kami telah bersekutu dan kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kami ingin mengenal lebih jauh lagi tentang keberadaan-Mu ya Bapa. Kau pimpin kami, Kau pimpin masa muda kami ini ya Bapa. Agar dalam masa muda kami ini kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ubahkan kami dari hari ke hari ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, ini melanjutkan pembahasan kemarin, melanjutkan pembahasan waktu hari Senin, waktu kita di rumah Billy. Kita masih dalam tema besar, doktrin Allah. Ya, doktrin Allah. Paling diseling-selingi waktu itu, misalnya minggu ini doktrin, minggu depan bebas, atau misalnya kalau nggak sama Kak Randy, mungkin yang gantiin bisa tema bebas gitu.
Bisa sih tema doktrin, cuman lebih seringnya tema yang bebas, tematik maksudnya. Tuh. Karena kita sedang belajar mengenal Allah, karena itu kalau tentang doktrin Allah, kita lebih banyak berbicara soal sifat-sifat Allah, hakikat Allah. Tuh ada Sarda, ada Randi, Noel, Yehud, Raffles. Ya. Ini kan udah direkam tadi ya, dan ini juga Kardi juga pasang live IG ya, supaya teman-teman yang nggak hadir ya hendaknya bisa nonton dan ikutin materinya. Gitu. Ini bukan PA sebenarnya loh. Ya, cuman kan kita kan esensinya ngobrol. Cuman tema yang dibagiin itu ya nggak ke dalam PA gitu. Arah gitu, apa besok bahas apa atau nanti begitu. Walaupun penitik beratannya kita belajar dengan bahas soal Allah. Jadi di dalam dilanggar siapapun, termasuk oleh Allah sendiri. Allah nggak bisa melanggar ketetapan yang ada dalam dirinya. Gitu. Pokoknya Allah nggak bisa dipancing sama siapapun atau sama keadaan apapun. Ya. Allah nggak bisa tergoyangkan. Ya. Kemarin kita bahas kalau Allah itu murka, Allah itu marah, begitu. Itu mengesankan kalau Allah itu kan terpancing ya sama perbuatan yang kurang berkenan dari orang ya di ayat itu. Makanya Allah murka, padahal bukan. Salah satunya hal hukum yang ada dalam diri Allah itu adalah Allah menentang siapa-siapa aja yang menjadi musuhnya Allah. Allah menentang siapa-siapa aja yang menjadi musuh Allah. Jadi bukannya Allah terpancing sama perbuatan manusia, tapi emang udah naturnya begitu. Ya. Kesannya kalau di komputer itu udah terprogram, ya udah terprogram, udah mantep, udah di hak paten, nggak bisa diubah lagi, begitu. Udah di hak cipta ibaratnya, begitu. Ketetapan yang ada dalam diri Allah itu nggak akan bisa berubah. Kemarin bukan berarti merendahkan hakikat Allah, begitu. Di bawah, di atas Allah ada yang lebih tinggi lagi, berarti Allah posisinya di bawah, bukan. Ya. Di atas Allah itu ada yang lebih tinggi, yang punya otoritas, ya, kekuatan yang lebih tinggi itu adalah tatanannya atau aturan-aturannya. Itu berarti Allah bertindak itu pasti selalu dalam jalurnya, selalu dalam tatanan yang dia buat. Begitu. Kemarin bahas sampai situ. Jadi baik sebanyak apapun usaha kita, sebanyak apapun kesungguhan kita untuk membuat Tuhan kasihan, ya ibaratnya gitu, untuk memenuhi keinginan kita, itu sia-sia. Ya. Belum tentu yang kita mau itu sesuai sama ketetapannya Allah. Baik itu puasa, kemarin nyinggung puasa juga. Ya. Ada yang keliru soal puasa, atau dia mau belajar benar, ya, tapi motivasinya lain, itu kan bisa ditandai, bisa terbaca bagi siapapun yang peka. Gitu. Jadi tulus-tulus aja gitu kita kalau jadi orang. Tulus-tulus aja. Kita nggak boleh mengharapkan apapun ya, dan siapapun. Nggak boleh berharap pada apapun dan siapapun untuk memenuhi keinginan kita. Nah, hal tema
Allah bertindak berdasarkan hukum dalam dirinya, itu juga dimuat ya, pengaplikasiannya ya, penerapannya pada saat kita dalam berdoa. Nah, pada saat kita berdoa. Apa hubungannya hukum dalam diri Allah dengan kita berdoa? Nah, ini yang mesti kita tahu. Ada hubungannya. Ya. Kita lihat dulu yuk tema tentang doa ya, Matius 7. Matius 7 ayat 6 sampai 11. Kita tolong dibuka yuk. Ini ayat yang familiar. Pasti kebanyakan ingat 7 ya, ayat 6 sampai 11. Nah, ini Yahud nih. Boleh tolong baca ya. Tolong Dek. Matius. Oke, Matius 6 ayat 7 ayat 6 sampai dengan 11. Matius 7 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melempahkan mutiara kamu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, akan memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ya. Nah, banyak orang Kristen yang salah kaprah ya tentang ayat ini. Gitu. Banyak orang Kristen yang salah memahami ayat ini. Sering dijadiin sandi pengabulan doa, ya, teman-teman. Sering dijadiin sandi pengabulan doa. Banyak doa ya dari orang Kristen. Itu kan semua doa yang kita panjatkan gitu, nggak semuanya Allah jawab ya, atau Allah kabulkan. Ini pinjam kata kabulkan ya. Maksudnya Allah iyain gitu, Allah iyain. Kalau bahasa kabulkan kayak jin begitu. Padahal benar, itu reaksi dari orang Kristen pada umumnya gitu, menganggap Allah itu seperti kayak jin, maaf ya, yang mengabulkan segala permintaan kita. Yang mengabulkan segala permintaan kita. Ya. Kalau misalnya saya tanya nih, ya oke nggak apa-apa Raf, hati-hati ya, kalau udah pulang join lagi. Oh udah cabut. Ya, kalau misalnya saya coba tanya ya, ada Sarda deh, Sar, ada nggak doa yang boleh dikasih tahu ya ke teman-teman yang belum dijawab Tuhan? Tapi kalau privasi jangan, maksudnya jangan kasih tahu gitu. Tapi kalau misalnya boleh dikasih tahu, ya udah. Langsung yang terlintas gitu. Ada nggak yang dalam diri Sarda doa yang belum dijawab Tuhan? Kayaknya belum kelihatan tanda-tandanya gitu. Belum ada tanda-tandanya, Bang. Partisipan nih, saya mau coba. Iya. Ada nggak atau belum ada? Belum dijawab, mungkin belum jawab sepenuhnya. Belum terjawab sepenuhnya kayaknya, Bang. Soalnya kalau berdoa juga ya udah belajar sih, Bang. Udah nggak minta lagi. Ya lebih dewasa lah gitu, Bang, kalau berdoa. Jadi kayak nggak ada permintaan lah gitu. Ya, bukan cuman yang kelihatan sih.
Iya, Bang. Iya, berarti belum ada ya? Belum, Bang. Oh iya. Ya, banyak doa-doa orang Kristen ya, atau kita dulu sebelum kenal kebenaran, atau mungkin yang udah kenal kebenaran tapi masih mengharapkan banyak hal ya. Itu keliru ya. Dan doa yang dijawab, yang dinyatakan itu kepada Tuhan ya, belum semua dikabulkan atau diiyakan Tuhan. Itu bisa jadi karena 3 faktor sebabnya. Ini masih bahas doktrin Allah nih, teman-teman. Jadi kita mau melihat bagaimana cara bertindaknya Allah ya, atau pemikirannya Allah bagaimana sih gitu kalau dengar doa kita gitu. Yang pertama, ya, Allah adalah pribadi yang pasti meresponi doa kita. Itu udah pasti ya. Allah pasti meresponi ya. Dan teman-teman mesti perhatikan kalau meresponi itu berbeda dengan mengabulkan ya. Meresponi maksudnya itu adalah menanggapi dengan serius ya. Jadi dari atas sana kalau Allah dengar doa kita yang kita panjatkan ya, Allah Bapa begitu. Kan kita kan udah nggak pakai perantara lagi ya. Fix ya, udah nggak pakai perantara karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Akhirnya kita bisa secara pribadi bisa ngobrol sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan langsung ya, tanpa adanya perantara-perantara. Ya, baik itu kakak rohani atau pendeta yang kita idolakan, tanpa perantara, serius deh. Tanpa perantara. Jadi pas Allah Bapa melihat doa kita, ya, dan kita minta nih, ya sebagai manusiawi ya kita pasti meminta, ya. Karena kita manusia, kita meminta kepada sosok pribadi yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Ya. Allah mendengar doa kita. Bukan berarti semua yang Tuhan responi itu Tuhan jawab. Nah, ini karena apa? Ya, karena sesuai tema yang lebih kecil lagi tadi ya. Bukan selain di dalam doktrin Allah itu adalah Allah bertindak berdasarkan hukum dalam diri Allah. Nah, penerapannya bagaimana tuh dalam doa? Ya. Jadi nggak semua doa yang kita minta itu Tuhan kabulkan. Ya. Tapi tidak ada doa yang tidak diresponi Tuhan. Nggak semua doa dikabulkan Tuhan, ya. Tapi nggak ada doa yang nggak diresponi Tuhan. Gitu. Apapun doa kita ya Tuhan responin. Tuhan dengar, Tuhan bukan tuli, Tuhan bukannya berpaling dari doa kita, dari diri kita, tapi Tuhan meresponi. Ya. Meresponi. Sama kayak kita ngerespon ucapan orang begitu. Kita responi kan, kita terima dulu. Bukan masuk dari kuping kanan keluar kuping kiri ya, atau masuk kuping kanan keluar kuping kanan. Artinya nggak nyangkut di otak ya. Gitu. Ya. Allah meresponi, maksudnya itu Allah menanggapi dengan serius setiap pergumulan kita dengan Tuhan. Setiap apa yang kita gumulkan, yang kita bawakan ke Tuhan. Ya. Begitu. Ya. Kita manusia, kita ini adalah manusia, ya, punya banyak pergumulan. Apalagi kita di sini orang yang menjadi pengikut Kristus. Pasti kita diarahkan atau diajar supaya bergantung pada Tuhan. Ada permasalahan kecil, permasalahan besar, kita bawa kepada Tuhan. Nggak semuanya Tuhan tolak, ya, atau nggak digubris begitu. Tapi tetap Tuhan terima, ya. Tuhan pertimbangkan dengan pemikirannya yang matang dan yang dewasa. Itu Allah tetap olah. Ya. Berarti Allah meresponi. Allah pasti memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Ingat teman-teman, beda antara kebutuhan dengan keinginan. Ya. Kebanyakan soalnya yang kita minta itu, doa kita itu adalah hal-hal yang memuaskan hawa nafsu kita.
motivasi terdalam kita pengen diakui, dipandang gitu. Nah, doa kita bukannya berdoa supaya Tuhan gerakanlah hati orang ini biar bisa, gerakanlah hati orang di sekitarku supaya bisa memandangku atau menganggapku. Bukan itu doanya, ya. Tapi doanya apa? Tuhan, aku ingin bekerja di sini, ya. Tolong Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Padahal motivasi hatinya itu dia mau mendapat pengakuan dari orang lain. Gitu. Paham ya teman-teman? Dia doanya nggak ke motivasi intinya itu, tapi hal lain, gitu. Jadi segala hal yang mendukung motivasi terdalamnya itu ya didoakan ke Tuhan, gitu. Dia nggak jahat sih, ya dia nggak jahat untuk memakai Tuhan untuk menggolkan keinginannya secara gamblang, secara terang-terangan, tapi dia pinter, dia pakai hal-hal yang lain begitu. Doa supaya dia keterima di pekerjaan ini, gitu. Tapi motivasinya untuk dia supaya diakui atau dipandang, ya, mendapat pengakuan dari orang lain. Atau misal dia lagi bikin proyek, ya, Tuhan bantu pekerjaanku, gitu. Itu yang didoakan. Padahal motivasinya bukan supaya pekerjaan ini bisa berguna bagi siapapun, gitu, berguna bagi Tuhan. Tapi tadi supaya kalau proyek ini goal, gue bakal dipandang orang, akan diakui orang. Nah, itu beda-beda tipis soalnya. Serius deh, susah banget bedainnya. Susah, serius. Ya, kalau teman-teman udah menyelami itu, ya, udah menyelami lebih dalam kedalaman itu, pasti teman-teman bakal iya gitu. Iya, bener Bang. 11-12 ya. Malah 11 dan 11,1, 2,3 gitu. Itu tandanya sebenarnya belum tepat juga. Gitu. Ya. Jadi kembali lagi Allah pasti memberikan segala sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Tadi kan doa itu kebanyakan orang mendoakan keinginannya. Ya. Beda keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan itu segala hal yang memuaskan, yang bertujuan untuk memuaskan diri sendiri. Tapi kalau kebutuhan, ingat teman-teman ya, kebutuhan adalah segala hal yang mendukung pekerjaan Tuhan. Itu kebutuhan kita. Ya. Kalau kebutuhan kita nggak mendukung pekerjaan Tuhan, itu masih keinginan. Tapi kalau kebutuhan kita itu bisa memajukan pekerjaan Tuhan atau mendukung ya, penyebaran pemberitaan firman, mendukung supaya dia jadi saksinya Kristus ya di tengah-tengah lingkungan sekitar, dia mau menunjukkan membuktikan kepada orang sekitar bahwa gua ini orang yang kenal kebenaran. Ya. Gua mau membuktikan ya, tapi dengan tulus, membuktikan bahwa aku adalah pengikut Kristus yang sejati. Aku berbeda dengan orang-orang beragama di luar sana. Dari hal kesalehannya, dari hal banyak hal gitu. Gitu. Kalau itu yang kita doakan, ya Tuhan pasti ya mensupport begitu. Tuhan pasti mensupport. Jadi beda ya teman-teman antara keinginan dan kebutuhan. Mesti dicek nih dalam diri. Apakah keinginanku atau kebutuhanku yang kupandang benar itu mendukung pekerjaan Tuhan atau enggak? Atau mendukung enggak aku menjadi pengaruh ya, mempengaruhi dia supaya orang-orang di sekitar kita bisa bertobat, berbalik ke Tuhan. Gitu. Gitu. Di dalam pertimbangan Allah yang dahsyat, Allah pasti mengolah doa-doa kita. Jadi nggak ada doa yang diabaikan Tuhan, ya. Nggak ada doa yang diabaikan Tuhan. Nggak ada doa yang diabaikan Tuhan. Tetap Tuhan respon. Ya. Allah meresponi atau menanggapi dengan serius. Itu. Ya. Kembali lagi tema intinya itu Allah bertindak berdasarkan hukum, begitu. Nah ini kita breakdown hukumnya.
bagaimana ya dalam topik doa. Ini aplikasinya. Nah, terus kalau di ayat tadi itu ya ada kata carilah. Tadi kan sebelumnya mintalah maka kamu akan diberikan. Bukan mintalah maka kamu akan mendapat jawabannya, bukan gitu. Mintalah ya, maka engkau akan direspon Tuhan gitu. Bukan langsung mintalah maka akan dikabulkan. Bukan begitu bahasa aslinya. Ya. Diberikan itu bukan dikabulkan, tapi direspon. Ya, Tuhan menanggapi doa kita. Tuhan mengolah, kalau bahasa Karendi, mengolah doa kita dalam pertimbangannya, gitu. Sesuai nggak dengan hukumnya atau tidak. Baru kata carilah ya di ayat sesudahnya, carilah menekankan ya bukan kita mau mencari ya atau mengusahakan apa yang kita doakan, bukan. Menekankan kalau kita terlebih dahulu harus mencari tahu kehendak Tuhan terlebih dahulu. Ya. Itu. Kita harus ya kita ditekankan supaya kita mesti mencari tahu kehendak Tuhan terlebih dahulu. Ya. Mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu maksudnya kalimat carilah. Ya. Kita diajak, kita dipanggil untuk mencari kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu tidak akan mengabulkan doa kita bila permintaan kita itu bertentangan dengan hukum-hukumnya atau bertentangan dengan rencana Allah, bertentangan dengan kehendak Allah. Tuh. Jadi teman-teman kalau udah mau tidur nanti kalau berdoa, teman-teman ya, kalau berdoa sebelum dinyatakan ya, renungin dulu itu. Ya. Itu sesuai nggak sama kehendak Tuhan atau pergumulan yang dalam pikiran kita ini yang mau kita bawa ke Tuhan karena kita udah nggak sanggup lagi, itu sesuai nggak sama kehendak Tuhan, begitu. Ya. Jadi Tuhan nggak akan mengabulkan doa kita bila yang kita mau itu bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau kalimat sesudahnya ya di ayat itu ketuklah pintu. Ketuklah pintu di ayat sesudahnya itu yang dimaksud pintu itu adalah Tuhan Yesus, teman-teman. Yesus menekankan bahwa akulah jalan ya, pintu juga. Maksudnya itu adalah awal dari segalanya gitu. Untuk pindah dari ruangan A ke ruangan B itu melewati pintu ya, pembatas. Berarti pintu ini adalah awal gitu dari segalanya. Kalau kalimat ini ya, ayat yang ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Berarti menekankan kalau doa yang didengar oleh Allah, doa yang didengar oleh Allah adalah doa-doa ya, yang dinaikkan oleh orang-orang yang memiliki persekutuan yang ideal dengan Tuhan Yesus. Gitu. Adalah orang-orang yang dekat dengan sang pintu itu. Begitu. Sama kayak kita mau yang tadi tuh, ruangan ya. Teman-teman pikir ruangan A, ruangan B. Kita dari ruangan A mau ke ruangan B gitu. Lewat pintu tengah-tengah. Ya. Kita di sebelah sini nih. Kita di sebelah sini. Kita kalau berdoa ke Tuhan untuk dapat kehendak Tuhan ini, ya nggak bisa kalau kita stuck di sini. Gitu. Ini kan pintu tengah-tengahnya. Mesti dekat dulu sama pintunya. Di pintu nih, pintu tengah-tengah Karendi. Mesti dekat dulu sama pintu. Ya. Maka pintu akan terbuka ibaratnya. Ilustrasinya gitu. Ya. Jadi kalau kita belum dekat sama sang pintu, maka doa-doa kita nggak dijawab Allah. Gitu. Maksudnya nggak, boleh deh dikabulkan deh. Tetap Tuhan respon sih, tetap Tuhan respon. Cuman Tuhan nggak iyain, gitu bahasanya. Nah, itu aspek yang pertama.
Kenapa doa-doa orang Kristen banyakkan gak dijawab Tuhan, gitu. Pas sembari mikir ke teman-teman ya, sembari mikir doa-doa gue kalau doa yang gak dijawab Tuhan itu karena apa ya? Karena ini. Nah ini kebenarannya ini. Yang pertama tadi ya, Allah adalah Allah yang pasti meresponi segala yang kita doakan. Ini tadi meresponi itu apa? Meresponi berarti menanggapi. Ya. Bukan langsung dijawab, bukan langsung dikabulkan, tapi Tuhan tanggepin, Tuhan olah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya, kebenarannya soal doa adalah Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan kita. Tadi sudah disinggung ini, ya, bahwa kebutuhan adalah segala hal yang sesuai atau segala hal yang mendukung pekerjaan Tuhan. Ya. Proyek Tuhan itu apa? Ya, proyek Tuhan itu ya, di mana Allah sedang berusaha berjuang ya, beserta pasukan-pasukannya untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula. Begitu. Jadi itu proyek besar Allah. Kalau kita ya berdoa, doa yang kita harapkan gak mendukung pekerjaan Tuhan ini, ya Tuhan gak akan mengiyakan. Begitu. Kebanyakan doa yang kita naikkan adalah hal-hal untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ya. Hawa nafsu. Apalagi kita yang masih muda. Tuh. Masih banyak nafsu-nafsu duniawi kita. Nafsu bukan cuma sekedar seks loh, tapi kekuasaan atau dominasi yang lebih. Ya. Dominasi atau pemegang kendali itu juga hawa nafsu. Ya. Keserakahan, keangkuhan, gitu. Itu juga nafsu, namanya nafsu duniawi. Nafsu. Seharusnya segala yang kita minta itu ada bagi kemuliaan Allah. Tuh, harus memuliakan Allah. Tuh. Jadi apa yang kita pergumulkan, ya, itu membawa harum bagi nama Allah. Membawa harum atau menyukakan hati Allah. Menyukakan hati Allah. Gitu teman-teman. Kalau orang yang selalu membuat hati Allah senang, orang itu pasti nggak akan memaksa kehendak dia gitu kepada Tuhan. Kalau tadi Sarda bilang ya, orangnya dewasa begitu. Orang dewasa pasti nggak memaksa gitu. Kalau doa-doa kita masih terkesan memaksa sampai kita melakukan usaha-usaha kayak puasa, terus belajar hidup baik, belum benar ya, hidup baik biar Tuhan menggolkan keinginan kita. Ya itu masih kanak-kanak. Ya. Orang dewasa pasti dia tidak memaksa. Dia tahu situasi, dia tahu keadaan, dia belajar hukum proses. Itu orang dewasa begitu. Ya. Itu adalah orang dewasa. Itu adalah orang dewasa. Ya. Orang dewasa nggak pernah memaksa. Hidupnya penuh dalam penyerahan terhadap Tuhan. Ya, itu orang dewasa rohani yang benar. Ya, ciri-cirinya. Lalu yang ketiga, ya, kebenaran mengenai doa. Yang pertama tadi Allah adalah pribadi yang meresponi setiap doa. Yang kedua, Allah gak akan memberikan ya, hal-hal yang tidak menjadi kebutuhan kita. Ya. Berarti logikanya kalau doa kita nggak dijawab Tuhan langsung ya, itu bukan kebutuhan kita. Ya, itu keinginan pribadi. Ya. Itu keinginan pribadi. Ya. Nah, yang ketiga yang paling-paling deh. Ya, poin yang kebenaran yang paling-paling nih. Yang ketiga adalah Allah pasti memberikan apa yang baik bagi anak-anaknya. Itu yang ketiga. Allah pasti memberikan apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya. Kalau kita lihat ayat 11, coba diminta tolong. Ayat 11-nya. Ya.
Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11-nya ini kan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Gitu. Ini ayat ini adalah peneguhan gitu, bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik. Ya. Karena Dia yang membuat kita masalahnya. Itu yang harus kita perhatikan. Dia yang tahu persis bagaimana kita. Ya. Kalau kita sering dengar dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu Allah berkehendak. Ya. Cuma Allah yang bisa mengetahui apa yang kita butuhkan. Ya. Cuma Allah. Allah nggak bisa mengabulkan doa kita karena Allah nggak bisa mengabulkan doa kita karena permintaan kita itu membahayakan diri kita. Itu. Makanya Allah nggak mengabulkan apa yang kita minta. Pasti. Jelaslah kalau dalam logikanya. Orang dia aja nggak punya hubungan dengan Tuhan. Pasti segala yang diucapkan, yang dipikirkan, yang diinginkan, itu semua membahayakan dirinya. Ya. Karena hal yang bisa menyelamatkan diri kita itu cuma kedekatan dengan Tuhan. Gitu. Jadi, kalau orang ini terpisah dengan ini dia ada di sini, ya, dia pasti akan bahaya, dia akan mengalami banyak malapetaka, ya, malapetaka. Tuh, makanya pentingnya teman-teman ditekankan untuk punya hubungan sama Tuhan. Ya. Ini aspek minor ya, maksudnya hubungan sama Tuhan kita harus supaya kita nggak mengalami mara bahaya. Itu minor, tapi benar, itu dampak. Tapi kan sebenarnya kan kita harus punya hubungan sama Tuhan supaya kita bisa hidup bersama Tuhan selama-lamanya begitu, baik di bumi maupun di sorga. Makanya teman-teman disarankan untuk punya hubungan dengan Tuhan, baru punya hubungan-hubungan dengan yang lain. Begitu. Ya, punya hubungan dengan Tuhan. Kalau nanti ya acara Valentine aja membangun ya menemukan cinta sebelum bercinta. Nah ini langsung nih tiba-tiba langsung kepikiran ya tema Valentine nanti. Ya. Tanggal berapa? 13 ya apa 12 tuh antara 12 sama 13. Jadi menemukan cinta sebelum bercinta. Ya. Ini sama sinkron juga nih sama yang kita bahas sekarang. Ya. Membangun hubungan dengan Tuhan untuk bisa berhubungan dengan yang lain-lain. Tuh, ya. Permintaan yang kita minta kebanyakan membahayakan. Ya. Karena kita nggak tahu apa yang baik untuk kita. Kita hanya tahu apa yang menguntungkan bagi kita. Ya. Belum tentu apa yang menguntungkan dalam hidup kita itu apa yang baik dalam hidup kita. Manusia cenderung mau hidup aman dan nyaman. Jadi segala keinginan kita pasti mengarahnya ke situ, membuat pribadi kita nyaman. Gitu. Kita mendoakan supaya banyak uang, berdoa supaya kerjaan kita bisa sukses, berhasil, proyek bisa goal. Ya. Yang kita lakukan kita dapat duit supaya kita nyaman, aman gitu, nggak ada kepikiran biaya-biaya lain. Gitu. Nah itu kecenderungannya tuh. Kalau orang ya hanyut dalam zona nyaman itu, dia pasti akan binasa. Ya, pasti akan mengalami malapetaka, mara bahaya, gitu. Kalau dia mengalami penderitaan karena Tuhan, itu beda lagi, gitu. Nah, aspek lain yang perlu kita perhatikan, bahwa Tuhan nggak akan memberikan sesuatu kepada manusia yang manusia itu tidak layak untuk menerimanya.
Jadi Tuhan memberikan sesuatu atau segalanya kepada manusia-manusia yang layak gitu. Mungkin keadaan kita memang begini adanya begitu. Ya, karena apa? Ya karena kita memang orang yang saat ini ya dianggap Tuhan layak untuk mendapat situasi seperti ini gitu. Kita yang cocok dengan keadaan kita. Ya. Seandainya nih kalau Joe nih ya, kalau suasana yang Joe hadapin ya, bukan Joe-nya ya, suasana atau scene-nya atau adegannya dalam cerita Joe ya, tokoh utamanya itu adalah Yehud ya. Apakah akan cocok? Tidak cocok gitu. Atau mau ganti peran lagi ya. Misalkan dalam situasi atau lingkungan di Randi deh, ya di ceritanya Randi, tokoh utamanya kalau Sarda yang ada di situ nggak cocok, gitu. Jangankan Sarda, Kak Randy atau Bang Randy juga nggak cocok untuk masuk ke situ jadi peran utama, gitu. Keren Tuhan, memang keren. Salut juga Bang sama Tuhan. Dalam hal ini ya, semuanya baik gitu. Tuhan sudah membuat bukan skenario loh, ya, tapi suasana atau keadaan. Tinggal kita yang menjalani cerita kita masing-masing gitu dalam kehidupan kita. Seandainya Kak Randy juga masuk ke dalam cerita Yehud juga kayaknya nggak akan bisa juga deh. Mungkin ya dalam suasana Yehud di rumah begitu, atau suasana teman-temannya cerita Yehud gitu. Nah kalau Kak Randy yang hidup, misalnya kita tuker hidup atau tuker nasib. Dulu ada ya, tuker nasib ya. Misalnya orang luar negeri tinggal di Jakarta, gitu. Orang Jakarta, orang kebule-bulean tinggal di luar gitu. Atau di pedesaan, bukan di luar, di pedesaan. Kan nggak cocok. Gitu. Oh, beda rumah juga ya? Bukan, ada lagi itu, tukar nasib ada. Si miskin, si kaya, Bang. Iya, yang kayak gitu. Yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Yang miskin diajak pergi ke mall, ke hotel, dia celengak-celengok, melongo-melongo. Langsung norak banget. Gitu. Iya, ya. Jadi, ya, kebenaran ini ya, dapat lagi kebenaran baru, ya. Kebenaran yang tadi membuat kita, ya, tidak menyepelekan permasalahan orang lain, gitu. Misalnya, kalau ada orang yang cerita ke kita, ada orang yang cerita ke kita kan terkesan meremehkan, "Ah, cuma gitu doang," gitu. Karena bukan kita yang jadi tokoh utama di cerita dia, gitu. Kenapa Tuhan pakai orang yang dia, maksudnya si A ini untuk dalam bukan skenario, suasana cerita cerita orang itu ya karena dia ini cocok di situ, dia ini cocok. Terus orang yang ini si A ini kan dia cocok nih ya kata Tuhan ya. Dia cerita kesulitan-kesulitannya ke kita gitu. Terus kita sepelekan. Ya itu nggak bisa juga karena kita kan nggak terjun dalam dunia orang ini begitu. Emang nggak semudah itu sih untuk mendengar curhatan orang. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Ya. Udah jarang juga ya, apa namanya, Kak Randy juga curhat man to man gitu sama anak Komsel dan besok ya nggak usah sebut namanya sih ya ada anak Komsel gitu baik telepon atau ketemu langsung gitu antara itu pokoknya maksudnya dia mau cerita gitu karena dia langsung berpikir gitu pas nih sama yang tadi yang baru dibahas ini nih ya. Gue nanti pas di sana ya maksudnya dalam realnya temen Komsel ini cerita gue nggak boleh nganggap sepele permasalahannya begitu. Iya, gue nggak boleh anggap sepele gitu. Ini perenungan tadi gitu. Dia mau cerita, itu berarti dia sulit gitu menghadapi
cerita dia, gitu. Cerita dalam kehidupan dia maksudnya. Cerita gitu. Kalau kita gampangin, udah nanti lu begini aja, begini, gini, gini. Ya nanti nggak cocok dong. Orang Tuhan pilihnya orang itu, gitu. Itu ya. Ini bukan bahas soal gimana cara menanggapi curhatan, bukan. Ya, memang nggak segampang itu sih, gitu. Terkadang juga saran yang kita berikan juga nggak cocok, nggak bisa dipakai di kehidupannya, gitu kan. Jadi nggak sembarangan memang, ya. Dan pada umumnya orang sedikit punya kemampuan mendengar, itu. Jadi bahas ke situ ya. Kita balik deh, kembali ke laptop deh. Back to laptop. Kembali ke laptop. Jadi Tuhan akan memberikan sesuatu, ya, apapun kepada mereka yang layak mendapatkannya. Keadaan kita yang sekarang ini pun juga itu diberikan Tuhan karena kita layak mendapatkan keadaan gini. Bukan berarti mendramatisir kehidupan loh. Ya. Bukan nasib gue sial terus gue emang pantas mendapatkannya. Bukan itu, bukan itu ngomonginnya, bukan. Ya, bukan jadi mental down gitu, mental block ya, jadi ngedown. Tadi kan abang bilang ya, Kak Randy bilang kalau saya kagum sama Tuhan soal yang tadi itu, ya, dengan keadilannya, dengan kedahsyatannya, dia mampu memberikan apa yang terbaik kepada hidup kita. Ya. Itu sebabnya Allah sangat teliti dia. Allah sangat teliti dalam menjawab atau merespon, baru dikasih jawaban. Ya. Allah teliti dalam menjawab doa anak-anaknya. Itu hebatnya Tuhan kita. Ya. Tuh. Jadi di dalam hal ini, itu nampak kekuatan integritas dari Allah. Ya. Dan Allah berdaulat atas apapun. Gitu. Allah bertindak sesuai dengan hukum-hukum Allah. Ya. Kalau kita terlihat ya, terkesan kita berusaha hidup benar gitu, dengan motivasi lain gitu, itu sama sekali nggak akan mempengaruhi Tuhan gitu. Jadi aturan mainnya ada dalam diri Tuhan gitu. Bagi siapapun ya, oknum yang mengikuti aturan main Tuhan, ya itu pasti akan selamat gitu. Itu pasti akan selamat. Lucifer bisa jatuh karena apa? Karena dia nggak mengikuti aturan main yang dari Tuhan. Itu. Salah satunya aturan mainnya adalah ya, setiap ciptaan harus mengabdi ya kepada Allah pencipta gitu. Atau anak-anaknya, setiap anak-anaknya harus mengabdi. Ini udah ketetapan Allah. Lucifer dia jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena dia nggak ikutin aturan main yang Allah tetapkan. Nah, makanya dia jatuh, makanya dia binasa. Gitu. Ya. Begitu ya teman-teman ya temanya. Allah bertindak berdasarkan hukum. Gitu. Jadi dari sini kita semakin kenal Allah gitu. Kita bersyukur punya Allah yang demikian. Ya. Allah kita itu Allah yang keren, beneran. Dia hidup. Allah kita Allah yang hidup. Ya. Jangan karena pemahaman ini membuat kita jadi pasif. Harusnya membuat kita jadi aktif. Ya. Aktif bertanya dengan Tuhan. Atau aktif berkomunikasi dengan Tuhan. Gitu. Ya. Bukan terima keadaan mentah-mentah, tapi terus cari maksud Tuhan. Ya. Gitu, oke teman-teman. Sampai di sini dulu. Ya. Ada yang kurang jelas? Ada Bill di IG. Halo. Bill, nanggung ya Bill ya. Masuk sini. Ini kalau zoomnya di bawah nih. Ini HP abang di atas dan nyalain ini IG. Jadi ditindih begini. Bang Ren. Oh iya, oke Sar. Berarti apa ya? Dengan kata lain,
kita sempurna di keadaan kita masing-masing. Maksudnya ya emang kita yang paling tepat lah menurut Allah di keadaan kita ya. Harapan Tuhan kita tepat gitu. Harapan Tuhan kita tepat, kita memenuhi standarnya Tuhan. Gitu. Tinggal kitanya nih, kita benar-benar memverifikasi nggak? Iya benar perkataan Tuhan itu kalau gua ini tepat gitu. Tinggal kitanya yang memverifikasi gitu. Bahwa kita ini layak nggak dalam keadaan kita yang sekarang gitu. Begitu. Gak ada orang siapapun yang cocok untuk hidup dalam kehidupan orang lain gitu. Makanya kita ya jangan menjadi orang lain. Kita jadilah diri sendiri gitu. Karena kita kalau jadi orang lain kita nggak akan cocok. Orang Tuhan maunya kita kok dengan kepribadian kita, dengan pertumbuhan kita untuk hidup dalam kehidupan kita gitu. Makanya kita jangan jadi kayak orang lain gitu. Kalau dulu maunya kayak orang lain. Iya. Kalau tapi ini bukan ngomongin sih ya. Dulu Raffles emang sampai sekarang mungkin terobsesi sama abangnya sendiri loh. Terus pernah abang bilang jangan mengidolakan Rio, jadi diri Raffles sendiri. Itu dulu abang bilang gitu. Dia kan terobsesi banget sama abangnya sendiri loh. Bukan sama siapa-siapa. Mungkin pernah bilang ya waktu itu Raffles ya. Ini lagi curhat, cuman ini boleh di-share gitu, belum ini banget. Raff mau punya teman-teman kayak Bang Rio, punya teman-teman banyak kayak Bang Rio di komunitas. Contohnya begitu ya. Ini bukan rahasia maksudnya. Dan hal-hal lain gitu. Dan abang pikir ini fanatik juga walaupun sama abangnya sendiri gitu. Nah, Raff kalau mau bertumbuh ya jangan sama kayak abangnya gitu. Jadi diri sendiri aja, Dek. Itu tadi. Tadi abang keinget gitu, Sar. Jadilah diri sendiri. Iya, jadi keinget ini apa? Lagunya Tulus, Tukar Jiwa. Wah, Tulus. Taunya teman hidup doang sama manusia kuat. Plus pamit. Nah ini nih, tapi bukannya Bang Rio bisa jadi teladan buat Raffles ya? Teladan bisa. Ya teladan bisa apa yang baik gitu. Cuman ya teladan ya ikutin yang baik-baiknya gitu. Beda teladan, beda fanatik begitu. Ya, teman-teman ingat kalau atau lihat orang yang ngefans fanatik sama Korea gitu kan, misalnya semua diikutin ya, dari lahiriah loh. Lahiriah pun diikutin. Gitu kan kalau teladan kan yang hal-hal yang nggak lahiriah begitu. Ya mungkin style gitu. Cuman itu minor banget gitu. Yang diteladanin itu bukan penampilannya gitu. Tapi sikapnya. Misalnya gitu. Ini dalam tema ini ya, maksudnya tentang pembahasan menjadi diri sendiri gitu. Karena kita nggak akan cocok hidup di kehidupan orang lain. Tuhan maunya kita dengan pertumbuhan kita, ya, dengan kemampuan yang Tuhan kasih, itu kita berkembang, kita hidup dalam kehidupan kita, cerita kehidupan kita. Keren gitu kalau kita belajar, ini keren banget. Tuh. Ada lagi teman-teman? Ada lagi yang kurang dimengerti? Oh ini Bill chat ternyata. Bill, ini di atas nih. HP abang di atas.
Betul Bang, dulu aku juga pernah di situasi itu Bang, tapi udah mulai bisa jadi diri sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bill. Kalau di IG nggak bisa ngelihat orangnya, sama aja kayak off cam. Ya nggak apa-apa, mungkin nggak sempet kali. Ya, untung aja bisa ikutin kalau dari IG. Iya, kita nggak bisa jadi orang lain. Semangat ya, Bill. Bill masih stay. Bill di atas ini. Ini zoom-nya, ini atas. Ini IG. KWK, WK, WK. Nah ini, ada pertanyaan nih. Mengidolakan seseorang yang menjadi role model, nggak boleh ya Bang? Kalau jujur bilang nggak boleh. Kita harus fanatiknya sama Tuhan Yesus. Gitu. Nggak boleh siapapun yang menjadi pusat perhatian kita. Ya. Lain hal sama teladan. Lain hal sama teladan begitu. Tuhan Yesus kan nggak kelihatan. Ya. Dan kita meneladani orang-orang yang berjuang menjadi Tuhan Yesus. Ya. Bisa ke orang yang lebih dulu belajarnya, atau bisa ke sesama kita. Karena kita semuanya adalah teladan. Ya. Ini pernah disinggung juga nih. Ya. Ini jadi pembahasan baru nih, tapi spoilernya aja ya. Kita ini adalah teladan bagi teman-teman yang misalnya seumuran kita atau di lingkungan sekitar kita gitu. Teladan bukan cuma satu, cuma bukan Tuhan Yesus, cuma bukan Kak Ais atau Kak Randy, bukan cuma Pak Eras gitu. Kita yang berusaha jadi teladan ya. Karena kita meneladani sosok yang meneladani Tuhan Yesus ya. Makanya kita ikutan jadi teladan. Begitu. Ngefansnya harusnya sama Tuhan Yesus. Sampai fanatik ya. Sampai fanatik. Berarti harus ikutin juga cara berbicaranya, cara berpikirnya gitu. Cuman nggak yang minor, yang ekstrim sampai lahiriah begitu. Ya. Pokoknya teladan satu-satunya itu Tuhan Yesus gitu. Ya, kalau dalam orang ya, kita meladani orang-orang yang sedang berjuang menghidupi cara hidup Tuhan Yesus. Begitu. Ya. Kita bisa juga meneladani teman-teman kita. Ya, atau kita juga bisa dijadiin teladan bagi teman-teman kita yang lagi jatuh. Gitu. Jadi kita adalah teladan bagi teman-teman kita yang lagi jatuh, ya tanda kutip jatuh lah bahasanya gitu. Itu dia Alkitab ada tuh pembahasannya. Ya. Orang yang rohani harus menuntun orang yang tidak rohani. Itu maksudnya. Gitu. Bukannya harus yang lebih tinggi gitu. Seumuran bisa gitu. Kalau kita lagi down, kita ngelihat teman kita yang lagi serius gitu dalam hal yang spesifik, ya, dan dia berhasil. Maksudnya dia berhasil menghadapinya gitu, teman-teman. Kita ikutin teladan dia, nggak apa-apa karena dia ya teman rohani nih loh. Dia yang kita yakini masih tetap memegang tiang itu, tiang kebenaran. Ya. Dia masih belum lepas tangannya, belum lepas, dia masih megang teguh, ya, tiang kebenaran. Gitu. Gak menutup kemungkinan juga saya juga bisa belajar dari Sarda, belajar dari Randi, gitu. Ya. Atau Joe yang deket gitu. Belajar teladan juga, ya, dalam aspek-aspeknya begitu. Kita mau belajar dari siapapun gitu. Ya. Tetap Tuhan Yesus, cuman yang kita lihat orang-orang yang belajar menjadi Tuhan Yesus. Belajar memiliki karakter Tuhan Yesus. Gitu. Bentar. Ini Bill. Wok. Nanggung bang. Nanggung katanya. Nanggung. Bill di bawah ada teman-teman nih. Di Zoom. Ini di atas IG-nya. Di atas HP. Begitu Derandi. Semoga bisa menjawab. Ada lagi teman-teman? Satu pertanyaan lagi boleh deh. Nggak apa-apa ya, jam 21.41 nih. Ada lagi kah? Kalau tidak ada,
Kita siap-siap nyanyi lagi, kita doa lagi. Kalau Randi terkondisikan untuk doa tutup nggak, deh Randi? Aman nggak di rumah atau di mana? Untuk doa tutup. Sembari nunggu ini lagu nih. Lagu apa yang pas ya? Oh, nggak aman. Oh, sorry. Ya, sorry. Rekomendasi lagu Bang, boleh nggak Bang? Ya udah, dari Sarda lagunya deh. Terasa dunia hampa. Deh. Terasa dunia ini hampa. Ya udah, mungkin ini ada yang mengena gitu di Sarda ya. Perlu diisi, iyalah. Diisi Tuhan lah. Diisi kehendak Tuhan. Iya, bukan diisi doi loh. Bukan diisi doi. Kalau Jo aman, Jo, doa tutup, Jo. Di rumah. Bisakah bantu? Aman, Bang, aman. Randi? Oh ya, Jo bantu ya, doa tutup ya. Iya. Oh, kita tolong buka ininya, YouTube-nya. Kita pakai YouTube. Kalau Abang bawa gitar di sini nggak enak juga. Di rumah Abang. Oke. Aku ada lagunya kok di Spotify. Oke. Terasa dunia ini hampa. Oke, sebentar. Terasa dunia ini hampa. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku gapai madumu, lakan langit biru. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku.
walau dalam bara mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku gapai madumu, belakang langit biru. Di hamparan padang kehidupan ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku gapai madumu, belakang langit biru. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kudus, Bapa, terima kasih Bapa atas berkat dan waktu yang masih Engkau berikan kepada kami Bapa. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu Bapa, biarlah Bapa kami dapat melakukan firman-Mu Bapa di dalam hidup kami masing-masing Bapa. Berkati Tuhan kami semua Bapa, berkati segala aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya Bapa. Sertai kami Bapa, jauhkanlah kami dari pikiran yang kotor, pikiran yang jahat Bapa. Inilah doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan. Thank you ya Jo. Oke teman-teman, berdoa ya bagi keadaan kita nih. Ya, cuaca lagi nggak baik nih teman-teman. Kalau hujan, semuanya menjadi terhambat juga. Kita kan kalau nggak di rumah. Ya, sama-sama Randi. Makasih juga, Dek. Tetap stay. Ya, one day kita ketemu ya, Randi. Iya. Apa namanya? Ini say bye dulu ke Bill Frit. Dah Bill. Di sini Bill Frit nih. Ya Bill. Thank you for join. Masih nonton nah. Makasih Bang izin live. Nah, oke. Oke. Thank you Bill. Kiki DJ ya. Ya Kiki jalan. Kalau titik Kamal apa ya? Wah. Hati-hati dikawal malaikat. Hati-hati dikadal. Waduh. Randi dan nerima kado Randi. Yang jauh-jauh bagaimana yang jauh-jauh? Belum. Siapa yang ngasih kado ke Randi? Siapa Nu?
Raffles Noel kan? ya? Raffles bukan sih? Raffles ya? Tahu deh bang, lupa deh. Siapa ya? Kalau Noel ngasih ke siapa? Noel. Noel lagi di kafe Noel. Seingat saya Jan atau siapa? Oh Jan. Oh Raffles. Saya juga lupa. Saya kayaknya lupa deh. Kalau Noel dapatnya sama siapa? Dari siapa? Kurang tahu Pak. Kalau dapat dari siapa nih? Belum terima juga ya? Belum. Siapa dong berarti ya? Yang ngirim ke Noel siapa ya? Ntar ya lihat fotonya dulu nih. Ada yang tahu? Ada siapa ngasih ke Noel? Tapi selain Noel semua aman ya? Udah ya. Ada udah, Yehud udah, Joe udah, Noel. Sarda di atas ya, Sarda. Bang Dos, ada Bang Dos. Oh nggak ada. Karena bang lagi keluar deh dari siangan lah. Oh dari siang, dari itu dong, dari kampus. Iya, ke kampus dia tadi siang. Padahal tadi pagi nge-zoom. Oh. Iya ya, sekarang hari Rabu. Rabu ya. Oh. Mungkin Senin lagi kali kita ke rumah Billy ya. Senin lagi kita ke rumah Billy. Lihat situasi cuacanya juga kak, soalnya kan hari-hari ini cuaca ekstrim banget kak. Cuaca Ya. ekstrim. Kalau kemarin tuh kita belum hujan, kita udah sampai. Baru habis itu hujan deras. Hujannya 3 kali ya kalau nggak salah ya. Seharian kak kemarin. Maksudnya pas waktu hari Senin kemarin itu. Oh ya, hari pas Senin itu kan kemarin. udah hujan, terus reda lagi, hujan lagi, reda Ya. lagi, hujan lagi, reda lagi. Ya, redanya cuma bentaran doang. Gerimis-gerimis doang, Iya, habis hujan itu lagi. deras lagi. Ya pas gempa lagi di mana? Oh, yang gempa yang hari Jumat yang lalu itu nggak asa goyang-goyang dikit di atas kasur. Oh. Goyang-goyang dikit-dikit gitu. Enggak, kalau ini lagi di kasur. Ya, belum di tingkat ya. Kalau di Kelapa Belum. Gading tuh kerasa tuh ya. Iya. Gak di Kelapa Gading, gak di Sunter, gak di kota-kota besar. Getarannya tinggi. Iya. Bagaimana kalau orang yang lagi ke Perpusnas ya, di lantai atas itu, pas gempa gimana mereka ya? Nah, ini Itu kan nih. liftnya penuh banget. Iya, liftnya penuh banget, udah penuh tapi jaga jarak. Iya. Ntar kalau si Jan balik kali ya, kita ke Perpusnas. Ngonda. Jan kan pengen pulang tuh, katanya. Atau dipik lagi. Tanggal berapa tuh, Kak? Mana, Sar? Enakan mana? Kalau Jan pulang, nggak tahu kapan.
Kalau aku enaknya Hujan. pik. Oh, lagi nggak ke perpusnas. Perpusnas itu kejauhan sih. Oh, kejauhan. Jauhan itu tahu, jauhan pik. Tapi masih daerah Jakarta Utara. Kalau perpusnas itu udah di Jakarta Pusat, Kak. Oh, tapi kan jaraknya, tapi menurut Kak Randy sih lebih dekat ke perpusnas dibanding ke pik. Ke pik 1 jam full, Iya, kecepatan standar. iya, karena yang waktu itu ke perpusnas itu karena pakai bus Transjakarta. Oh, itu iya. Iya. Ya udah ntar tunggu aja si Jan ya, biar ngumpul gitu. Kasihan dia. Iya, Kita tinggal bawa lewat happy dulu. tinggal lewat Garden Ntar Saleh kalau aja habis ke Monas sampai. iya, entah naik motor atau kayak kemarin Transjakarta. Tapi ribet Transjakarta masa Iya, Kak. pandemi. Iya, jaga jarak lagi. Iya. Tadi kepik lagi nih berarti. Yaps. Saya setuju. Iya. Jadi biar bisa vokal Apa namanya? biar bisa vokal di itu, Kak, di apa namanya? Di Zuci. Oh ya Jo, oke Jo. Oke, Thank you Jo. Joshua, thank you. Bukannya di itu di air di pemandangan yang kemarin. Oh, yang Rebut ada pakai pohon ban. nakalnya. Samping laut dong. Itu yang ada pohon nakal itu, Kak, yang kakak waktu itu kita nggak bisa lewat. Oh yang ke situ ya, iya kemarin kan tutup. Iya, tutup. Karena dia Gara-gara kemarin kan PPKM level 3 lewat kok. situ. Iya, level 2 ke level 3 kalau nggak salah. Mm-mm. Itu lebih bagus tempatnya ya. Pasti. Bisa tuh buat foto-foto. Iya, ntar Yehud pakai ban ya, pakai celana boxer. Bisa-bisanya lo Kak pakai celana boxer. Suasana pantai. Waduh, dikira mau berenang kali. Jadi pas jangan datang di libur, itulah baru kita. Andika udah jarang lagi, Andika ajak lagi tadi. Andika. Nah, kalau si Andika belakangan ini dia apa namanya? Kalau kayak beberapa bulan lalu dia kan kerja masuk malam terus dan beberapa hari kemarin juga dia sempat sakit. Apa? Sakit apa ya kalau nggak salah? Aku lihat dulu deh chatnya. Kayaknya aku masih ada kayak masih ada deh chatnya, cekannya. Dia itu sakitnya, dia sakitnya ini sih. Dia sakitnya itu DBD kah atau kayaknya kecapean deh Kak. Kecapean dia karena habis kerja. kecapean? Berarti nggak itu dong, apa udah sembuh sekarang? Kalau sekarang puji Tuhan udah sembuh sih. Kalau sekarang. Iya, cuman dia kerja malam lagi kali ya? Ya kurang lebih sih. Iya. Oke lah kalau itu.
Yud lagi nonton ya? Enggak. Bukan chat WA ceritanya, Kak. Oh, itu lagi suara TV. Oh iya, itu bapak sama mama lagi nonton. Biasa. Oh, nonton. Masih nonton TV? Yap, Sarda. Wih, mantep mantep. Masih generasi old. TV. Tapi TV-nya TV canggih, bukan TV yang tabung. TV LED gitu. Oh iya, LED. Iya. Ya sudah, kita end meeting ya teman-teman ya. Oke bang.